Shalom buat anak-anak muda. Welcome home buat yang pertama kali join di ibadah MS Youth Online ini. Pastikan kalian mengikuti ibadah dengan dahsyat, dengan penuh sukacita. Amin. Siapa yang di sini baru yang belum mengikuti CG? Kalau kalian belum mengikuti CG, yuk join CG. Apa sih itu CG? CG adalah sebuah komunitas anak-anak muda yang dimana kita banyak dibentuk, diproses, kita juga banyak teman-teman baru di situ. Gimana caranya? Kalian bisa add ID line di MS Youth. Selanjutnya kalian juga bisa memberikan persembahan di bank BCA, nomornya tertera berikut ini. Kalian juga bisa pakai OPPO, bisa pakai GoPay, bisa pakai Dana atau apapun itu. Oke, siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Siap, kita berdoa yuk. Tuhan, thank you untuk hari ini. Kami siap untuk mengikuti ibadah Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Urapi setiap kami, biarkan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ya syukur, haleluya, amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom Youth, senang banget bisa ketemu lagi sama kalian hari ini. Yuk kita persiapin hati, kita mau datang ke Tuhan, kita mau sembah Tuhan bareng-bareng yuk. Bareng yuk kita benar-benar datang ke Tuhan. Aku percaya kok Tuhan itu ada dimanapun kita berada, dan hadirat Tuhan tuh bakal benar-benar ada waktu kita benar-benar datang ke Tuhan. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat
sembah Dia. Jadikan ku bencanamu Tuhan, jadikan kami berjalan yang siap dibantu Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, kami mau mengiringmu seumur hidupku. Kami rindu Kau. Kami lapar Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Mari terus sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu ke hadapannya. Saya sangat percaya dan saya sangat yakin hadiratnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, teman-teman. Dia hadir di tempat engkau menyaksikan ibadah ini. Oleh karena itu mari kita angkat penyembahan kita. Kita naikkan syukur kita hari ini. Karena walaupun kondisi dunia seperti ini, kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh menyembah dan beribadah kepada Dia. Mari naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahanmu hari ini. Sebab Dia ada bersama. Kau ada bersama kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik bagi kami. Sebab Kau baik bagiku Tuhan. Kebaikan-Mu nyata, hadirat-Mu nyata di sini. Mari mengalir lebih lagi Tuhan. Mari mengalir. Kami bersyukur, kami menyembah Yesus, Yesus. Shikiralalaba, shikirabaralabo. Hallelujah, hallelujah. Jesus, we worship You. 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 Oh, ya ra 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 ra. Shikira bara 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 bara. Shikira bara bara bara. Kami percaya Tuhan hari ini Bapa, bahwa segala sesuatu di dunia ini bila ingin baik, pasti ada proses yang harus dialami Bapak. Untuk mendapatkan emas yang murni butuh ditempa Bapak. Untuk membuat sebuah tanah liat yang cantik, butuh sebuah proses pembuatannya.
Hari ini Bapa kami mau Tuhan ikuti prosesmu. Bentuk kami Bapa. Mari jangan keraskan hati kami. Jangan keraskan hati kami Bapa, tapi lembutkan hati kami untuk terus hari demi hari Tuhan bentuk kami. Biarlah hari ini kami jadi seperti tanah liat yang siap Tuhan dibentuk oleh tangan penjunan kami. Ini kami Bapa, ini kami Yesus. Kau mau bawa penyembahan kami lebih lagi ke hadapan-Mu. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Mari dengan lebih sungguh dengan imanmu katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, oh ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Ini aku Tuhan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Satu kali lagi dengan imanmu katakan, ini aku bejana-Mu, oh bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti. Thank you Yesus. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Tiada yang lain yang kami ingini. Ini kami bejana-Mu Tuhan. Thank you Yesus, thank you Lord. Thank you Lord. Hari ini kami datang ya Bapa. Kami mengasihi Engkau lebih daripada apapun. Mari Allah Roh Kudus, dimanapun kami berada saat ini, mari Allah Roh Kudus lembutkan hati kami. Ini kami semua bejana-Mu.
Jadikan kami pribadi-pribadi yang semakin dewasa. Jadikan kami pribadi-pribadi ya Tuhan, yang terus Engkau bentuk, yang peka Tuhan terhadap teguran sejak dari masa muda kami. Dan kami tahu ya Bapa, tenun hidup kami sejak dari masa muda kami. Sebab kami tahu teguran-Mu mendatangkan berkat. Teguran-Mu membuat kami semakin dewasa. Dan teguran-Mu Tuhan mempersiapkan bejana kami untuk Kau pakai memuliakan Engkau. Thank you Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini bersama dengan kami. Kami tahu hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Sampaikan isi hati-Mu. Berikan dalam hati kami hati yang gembur, hati yang baik. Agar ketika firman ditabur Tuhan, firman bukan hanya kami dengar, tapi melekat di hati kami, tertanam dalam hati kami, dan kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Urapi lidah bibir hamba, aku mengandalkan Kau Tuhan. Aku terbatas, tapi aku punya Allah yang tak terbatas. Mari Allah Roh Kudus, sampaikan isi hati-Mu, celikan mata kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengarkan firman, mari kita semua katakan amin. Shalom semuanya. Masih dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Dan hari ini saya ingin membagi apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Judul khotbah hari ini adalah pentingnya teguran dalam hidup kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa berkata, aku sudah sempurna, hingga tidak ada seorang pun yang bisa menegur aku. Setiap kita punya potensi untuk berbuat salah dan butuh ditegur. Saya akan ulangi bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang bisa berkata, aku sudah sempurna dan tidak ada orang yang bisa menegur saya. Dan hari ini saya percaya bahwa teguran bisa datang kepada kita kapanpun, dimanapun, dan siapapun bisa dipakai untuk memberikan teguran kepada kita. Tidak peduli kita masih muda, tidak peduli kita sudah tua, kaya atau miskin, pemimpin atau bukan, kita semua masih memerlukan teguran untuk membuat kita belajar dan menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata di Amsal pasal yang ke-13 ayat 18, mari buka bersama dengan saya dimanapun Anda berada. Amsal pasal yang ke-13 ayat 18. Yang sudah katakan amin? Saya sudah mendengar. Ya. Amsal pasal yang ke-13 ayat 18. Haleluya. Alkitab berkata bahwa kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Saya akan ulangi. Kemiskinan dan cemooh. Katakan bersama dengan saya, kemiskinan. Haleluya. Cemooh. Haleluya. Menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Katakan bersama dengan saya, dihormati. Ya, saya bisa mendengar. Amsal pasal yang ke-6 ayat 23 juga dikatakan seperti ini. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Katakan bersama dengan saya lagi juga, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Wah, suara kalian begitu merdu saudara. Amsal pasal 15 ayat 10 juga dikatakan seperti ini. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Kalau saya sudah simpulkan dari 3 ayat di Amsal ini, orang yang menolak teguran atau didikan, apa yang dia dapat? Alkitab yang berkata bahwa apa yang didapat orang yang menolak didikan atau teguran, yaitu kemiskinan, cemooh yang berujung pada kematian. Saya ulangi lagi. Orang yang menolak didikan atau teguran, apa yang dia dapat adalah kemiskinan, cemooh, dan berujung pada kematian. Tapi sebaliknya, orang yang menerima teguran, Alkitab yang berkata, ia akan dihormati. Lawannya adalah kita akan dipuji dan mendapat berkat yang akan menuntun kita kepada kehidupan. Amsal yang berkata, bukan saya. Orang yang menerima teguran, ia akan dihormati. Dia akan mendapat berkat yang akan menuntun kepada kehidupan. Yang jadi persoalan bagi kita bukanlah tegurannya. Karena kita sudah mengerti bahwa teguran itu baik. Kita bisa menerima tegur dimanapun kita berada. Tetapi yang menjadi persoalan adalah siapa yang menegur kita dan bagaimana respon kita ketika kita ditegur. Saya akan ulangi. Yang jadi persoalan adalah bukan tegurannya. Tapi yang jadi persoalan adalah siapa yang menegur kita. Dan bagaimana respon kita ketika menerima teguran. Saya akan bahas yang dahulu yang pertama. Persoalan pertama adalah siapa yang menegur kita.
Apakah orang tersebut layak untuk menegur kita? Apakah level kerohaniannya lebih tinggi daripada kita sehingga orang tersebut layak untuk menegur kita? Teguran tidak selalu datang dari pemimpin kita, tapi orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang tidak dipandang Tuhan juga bisa dipakai Tuhan untuk memberikan teguran. Saya akan ulang, teguran tidak selalu datang dari pemimpin-pemimpin kita, tapi orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang tidak dipandang, bisa dipakai Allah untuk memberikan teguran dalam hidup kita. Saya akan kasih sebuah contoh di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Mari buka bersama dengan saya 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1. Kemudian kita akan lompat di ayat 9 sampai dengan 14. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1. Kemudian kita akan lompat di ayat ke-9 sampai dengan 14. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, saya sudah dengar. Judul perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Ayat pertama, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kita lompat di ayat ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Katakan bersama dengan saya, mandi. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Alkitab berkata, kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi saya suka bagian di ayat ke-13 ini. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Alkitab berkata dengan jelas hari ini, Naaman adalah seorang panglima. Dan bukan hanya seorang panglima, Alkitab juga berkata bahwa Naaman adalah seorang yang terpandang, dipakai Tuhan, dan dia adalah seorang pahlawan. Tapi ketika dia disuruh oleh Elisa untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, dia menolak. Alkitab berkata bahwa dia gusar, dia marah, dia pergi dengan panas hati dan tidak mau taat. Tapi Alkitab berkata di ayat ke-13, ada seorang pegawai-pegawainya. Bukan seorang, tapi 2 orang bahkan lebih. Alkitab ngomong dengan jelas, pegawai-pegawai tersebut memberikan teguran kepada Naaman. Untuk taatlah, mandilah di sungai Yordan. Saudara, bahkan pegawai-pegawai tersebut tidak disebutkan namanya. Orang ini, pegawai-pegawai tersebut tidak disebutkan namanya dan levelnya jauh lebih tinggi dari Naaman. Jauh, Naaman lebih tinggi daripada pegawai-pegawainya. Naaman seorang panglima sedangkan pegawainya hanya seorang pegawai. Tapi Alkitab berkata dengan jelas ketika Naaman mendengarkan saran dari pegawainya, dia melakukan. Ketika Naaman mendengar teguran dari pegawainya, ia melakukannya. Saya berpikir bahwa bagaimana bila Naaman tidak mendengarkan pegawai-pegawainya? Bagaimana panglima tersebut berkata, siapakah engkau sehingga engkau menegur aku? Aku seorang panglima, aku seorang yang terpandang, aku seorang yang dikasih oleh raja. Siapakah engkau bila menegur aku? Siapakah engkau sehingga engkau layak menegur aku? Tapi dengan perikop ini kita bisa belajar bahwa pegawai-pegawai pun dipakai oleh Allah untuk mendatangkan mujizat atas panglima Naaman. Pegawai-pegawai dipakai oleh Allah untuk mengingatkan Naaman apa yang dilakukannya salah dan kemudian Naaman mendapatkan mujizat. Dan benar apa yang dikatakan Alkitab, dia semakin dihormati ketika dia mendengarkan teguran dari pegawai-pegawainya. Ketika dia tidak mendengarkan teguran, dia akan kusta seumur hidupnya dan dia melewatkan mujizat Tuhan. Yang kedua kita bisa lihat dari 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 15 sampai 16. Mari buka bersama dengan saya di 2 Petrus pasal yang ke-2
kedua ayat 15 sampai 16. Kedua ayat 15 sampai 16. Alkitab berkata seperti ini. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, orang yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai bebannya bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Kalau yang pertama kita bisa melihat seorang panglima ditegur oleh pegawai. Yang kedua kita bisa melihat seorang nabi diingatkan oleh keledai. Hari ini saya bisa mengerti bagaimana Tuhan mencintai seorang namanya Bileam, nabi yang dicintai Tuhan. Hingga keledai dibuat Tuhan berbicara dan menegur nabi itu. Hari ini kita bisa lihat binatang pun sampai bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan nabi. Pegawai-pegawai Naaman dan keledai sudah membuktikan bahwa Tuhan baik. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan kita apabila kita mulai melenceng dari jalan Tuhan. Bahkan sampai 3 kali keledai tersebut tidak mau jalan. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan panglima, yaitu Tuhan. Bagaimana keledai ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Bileam. Dan kalau kita ditegur oleh orang-orang yang tidak selevel dengan kita, kalau kita ditegur oleh orang-orang yang kelihatannya tidak dipandang, kita bisa melihat kita tidak pernah meremehkan. Mungkin teguran dari orang-orang yang tidak kita pandang mendatangkan mujizat. Mungkin teguran dari orang-orang yang tidak pandang mendatangkan kehidupan bagi kita. Dan bersyukurlah apabila kita masih ditegur. Jangan lihat siapa. Karena siapa itu tidak penting. Teguran yang menghidupkan kita. Yang percaya katakan amin. Dan yang kedua, bagaimana respon kita ketika kita ditegur. Diberi nasihat. Respon kita ketika kita ditegur memperlihatkan apakah kita dewasa atau tidak. Respon kita ketika kita ditegur memperlihatkan kita orang yang rendah hati atau tidak. Hari ini saya kasih sebuah contoh yang relevan. Daud dan Saul memiliki banyak kesamaan. Daud dan Saul sama-sama ditegur. Yang berbeda hanyalah responnya. Daud dan Saul sama-sama raja Israel. Punya kedudukan yang tinggi dan dihormati oleh rakyat. Daud dan Saul sama-sama pilihan Tuhan, sama-sama diurapi oleh Samuel. Daud dan Saul sama-sama ditegur oleh nabi. Saul ditegur oleh Nabi Samuel dan Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Dan Daud dan Saul juga punya kesamaan yang sama, yaitu mereka sama-sama salah dan tidak merasa bersalah. Saya akan ulangi. Daud dan Saul sama-sama telah melakukan kesalahan dan mereka tidak merasa bersalah atas kesalahannya. Saya akan cerita soal Saul. Alkitab berkata, Saul mempersembahkan, pada waktu itu Alkitab menceritakan, Saul mempersembahkan korban. Dia mau berperang kepada bangsa, berperang melawan bangsa Filistin. Dan Samuel berkata kepada Saul, tunggulah 7 hari, aku akan datang. Tapi ketika Saul melihat bangsa Israel semakin berserak-serak, semakin meninggalkan dia takut dan mengambil bagian seorang imam, dan kemudian Saul mempersembahkan korban. Kesalahan Saul juga ketika dia melawan Amalek, Allah berkata disuruh menumpas semuanya, jangan disisakan. Tetapi Saul berkata, aku sisakan hewan-hewan yang baik untuk tak persembahkan kepada Tuhan, dan aku menyisakan seorang raja. Saul tidak taat. Tapi kita buka di Alkitab kita, di 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13. Semuanya masih bersama dengan saya? Katakan amin. Haleluya. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 11 sampai dengan 15. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu.
Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi ke Gilgal, ke Gibea Benyamin. Lihat respon dari seorang namanya Saul. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia, itu kira-kira 600 orang banyaknya. Alkitab berkata dengan jelas, pada waktu Samuel datang kepada Saul, Samuel memperingatkan Saul dengan kata-kata yang cukup keras. Alkitab berkata dengan jelas, perbuatanmu itu bodoh, kerajaanmu tidak akan tetap, dan Tuhan memilih orang lain untuk menggantikanmu. Bagaimana perasaan kita ketika kita dipakai oleh Tuhan dan kemudian ada nabi yang besar, nabi yang diurapi Tuhan datang ke rumah kita. Dan kemudian nabi itu berkata, hai Stephen, perbuatanmu itu bodoh. Alkitab menulis, hai Stephen, perbuatanmu itu bodoh. Bukan itu saja, kerajaanmu tidak akan tetap dan orang lain akan menggantikanmu. Samuel sudah menyampaikan tegurannya kepada Saul dengan sangat-sangat jelas. Tapi lihatlah respon dari seorang namanya Saul. Saul hanya melihat itu. Saul tahu bahwa Samuel sedang menegur Saul. Tapi Alkitab ngomong dengan jelas, Saul tidak mendengarkan. Tapi Saul malah memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu. Saul tidak mengindahkan teguran yang diberikan Samuel. Meskipun keras, meskipun sangat tajam, meskipun itu teguran yang benar-benar dari Tuhan, Saul tidak mendengarkan. Saul tidak menganggap itu. Tapi Saul malah memeriksa barisan orang Israel. Tapi hari ini berbeda dengan seorang namanya Daud. Alkitab juga menceritakan Daud berzina dengan Bathsheba. Daud juga melakukan kesalahan. Bukan hanya Daud berzina dengan Bathsheba, tapi Daud merencanakan pembunuhan berencana. Dia taruh Uria di depan pasukan dan kemudian suruh meninggalkan sehingga Uria mati. Daud bukan hanya membunuh Uria, tapi Daud sengaja dengan rencananya membunuh Uria. Kita lihat di ayat di 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat ke-13. Ketika Nabi Nathan memperingatkan Daud, ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan menegur Daud dengan keras, apa yang dilakukan Daud? Saya suka kata-kata ini. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 13 berkata seperti ini. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lihat respon dari seorang namanya Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Hari ini ada suatu respon yang berbeda, sama-sama ditegur, sama-sama salah. Tapi Saul ketika ditegur oleh Samuel, Saul tidak mengindahkan apa yang menjadi teguran Samuel. Tapi hal itu berbeda ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Alkitab berkata dengan jelas, Daud berdosa, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Apa yang membuat respon kita berbeda? Sama-sama ditegur, sama-sama diingatkan oleh Nabi, sama-sama juga salah. Tapi Daud mendengarkan. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 berkata seperti ini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Apa menjadi respon Daud? Dia mendengarkan siapa yang menegur dia. Kemudian dia bertobat dan mengakui dosanya. Hal itu berbeda dengan Saul. Saul tidak pernah mendengarkan apa kata Samuel meskipun diberi teguran yang hebat. Tapi berbeda dengan Daud. Daud mendengarkan teguran Tuhan dan Daud bertobat
dan Daud mengakui dosanya. Hari ini berapa banyak di antara kita ketika kita sudah melenceng, ketika kita sudah berbuat salah dan kita tidak merasa bersalah, dan ketika kita ditegur Tuhan, kita semakin mengeraskan hati kita dan berkata, tidak apa-apa. Dan hal itu membuat kita semakin jauh di hadapan Tuhan. Hal itu membuat kita semakin membuat Tuhan sedih. Tapi Alkitab berkata di Mazmur pasal ke-51 ayat 19. Ketika Daud ditegur oleh Tuhan, ketika Daud diperingatkan oleh Tuhan, Alkitab ngomong di Mazmur pasal 51 ketika dia mengaku dosanya. Mazmur pasal 51 ayat 13, Tuhan, Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan buang aku dari hadapan-Mu dan jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripada aku. Daud mengerti lebih daripada dia takut ditinggal oleh rakyatnya, lebih daripada dia takut ditinggal oleh jabatannya, apa yang hanya membuat Daud mendengarkan suara Tuhan dan dia berbalik dan bertobat adalah karena dia cinta Roh Kudus lebih daripada apapun. Karena dia mengerti teguran yang diberikan Tuhan adalah teguran yang baik dan dia harus punya respon yang baik. Dan respon yang dilakukan Daud yang harus kita tiru, yang harus kita contoh adalah kita mendengarkan teguran Tuhan. Kita mengakui dosa kita dan kita berbalik kepada Tuhan. Hari ini saya rindu melihat sejak dari masa muda kita menjadi orang-orang yang peka terhadap teguran Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tidak perlu sampai nabi datang, tapi kita tahu ada firman Tuhan, ada Roh Kudus di hidup kita yang bisa membuat kita tetap berada di tempat yang benar, yang tetap membuat kita berada di jalan yang benar yang sudah Tuhan tentukan. Hanya tinggal bagaimana respon kita. Apakah kita hanya takut sama seperti Saul yang takut kehilangan rakyatnya, takut kehilangan temannya kalau dia harus bertobat, kalau dia harus mendengarkan teguran Tuhan. Dan hari ini bersyukurlah kalau kita masih ditegur oleh Tuhan. Siapa saja yang menegur kita, hari ini bersyukurlah kalau Tuhan masih memberikan teguran dalam hidup kita kalau kita salah. Artinya apa? Tuhan masih mencintai kita dan Tuhan masih mengharapkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Karena ketika kita ditegur, itu sakit. Karena ketika kita ditegur, kita tahu bahwa butuh kerendahan hati kita untuk kita mengakui kesalahan kita. Dan Daud sudah membuktikan, meskipun dia seorang raja yang tidak sempurna, meskipun dia seorang raja yang jatuh, tapi Daud sudah membuktikan ketika dia berbalik, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Alkitab ngomong, Mazmur pasal 51 19. Saya akan bacakan untuk kalian. Mazmur pasal ke-51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hari ini Yesus mengerti apa yang dinantikan oleh Yesus ketika kita ditegur. Bukanlah kita membela diri, bukanlah kita menolak semuanya, tapi apa yang dinantikan oleh Yesus ketika kita ditegur adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, dan tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Tuhan, aku mengakui segala dosa-dosaku dan berbalik ke jalan Tuhan. Dan hari ini saya tahu kita tidak anti terhadap teguran. Meskipun kita dipakai Allah setinggi apapun, meskipun kita diurapi Allah setinggi apapun, kita butuh teguran Tuhan untuk kita kembali ke jalan yang benar. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita renungkan firman Tuhan sejenak. Karena yang saya tahu, respon terhadap teguran adalah keputusan pribadi kita. Respon ketika kita ditegur bukan berdasarkan keputusan orang lain, tapi respon terhadap teguran adalah keputusan kita pribadi. Mari kita tutup mata kita. Thank you Yesus. Biar sejak masa muda kami Tuhan, biarlah kami peka dan punya respon yang benar terhadap teguran-teguran. Biar dari masa muda kami Tuhan, kami hanya takut, kami mendengarkan teguran-Mu, karena kami enggak mau ya Tuhan Roh-Mu
menjauh daripada kami. Kami mau mendengarkan ya Tuhan teguran-Mu, sebab kami cinta Engkau. Kami mau dengarkan teguran-Mu, sebab kami tahu ya Tuhan, Kau mencintai kami. Tegur kami, bentuk kami ya Bapa. Apabila kami melenceng sedikit saja ke kanan ke kiri Tuhan, bila teguran-Mu ya Tuhan selalu menghadang kami, mengingatkan kami, agar sampai kami tua, agar sampai masa hidup kami, Engkau dapati kami tetap setia, kami tetap berada di atas, kami tetap peka terhadap teguran ya Tuhan. Sehingga rencana-Mu digenapi, sehingga janji-janji-Mu digenapi. Dan kami tahu ya Bapa, ketika kami hancur hati, ketika hati kami remuk, ketika kami menangis, ketika kami berbalik kepada Allah, Engkau tak pernah memandang hina kami. Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau mencintai kami. Mari kita taruh tangan kita di hati kita. Kita berbahasa, biar hadirat Tuhan menjamah-Mu. Kami mau ya Tuhan tidak melihat siapapun yang menegur kami. Bahkan orang yang lebih muda, bahkan jabatannya di bawah kami, bahkan orang yang tidak dipandang. Kami relakan hati kami untuk Kau tegur. Kami relakan ya Tuhan telinga kami untuk kami mendengar suara-Mu. Kami relakan air mata kami Tuhan menetes. Kami berbalik, kami peka, hati kami lembut. In Jesus' name. Thank you Yesus, Kau baik. Thank you Yesus. Yesus, Yesus. Ya. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku. Yes God, kami serahkan kepadamu. Kami akan teguh bersama. Bejana-Mu hanya untuk memuliakan-Mu Yesus. Mengiring-Mu, mengiring-Mu Yesus. Seumur hidup kami. Syakarada karabada bala 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 bala. Ingatkan kami akan teguran-Mu. Ingatkan kami Allah Roh Kudus. Kalau hari ini, minggu kemarin, kami tidak mengindahkan teguran-Mu, ampuni kami Bapa. Ampuni kami kalau kami melihat rupa. Hari ini kami mau terbuka. Jadikan kami bejana-Mu. Jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi kita katakan, mengiring-Mu, mengiring-Mu Yesus. Syata karabada bakara bala 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 bala. Hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh
you Tuhan. Saya tahu Roh Kudus bersama dengan kita. Saya percaya setiap kita bisa mendengar suaranya. Saya percaya Roh Kudus selalu menegur kita, tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan saya tahu Dia mencintai kita. Mari kita dengarkan suaranya. Kita dengarkan Dia berbisik dalam hati kita. Dia menegur kita dan kita mendengarkan. Kalau Anda mau berbalik, mendengarkan. Kalau Anda mau berbalik mengakui dosamu. Kalau Anda ingin mendengarkan, kalian renungkan firman ini, dan kalian tahu ada banyak teguran dalam hidupmu. Saya berdoa untuk kalian, Bapa, jamah mereka berespon seperti Daud yang kau dapati Tuhan. Hatinya terbuka, mendengarkan suaramu, berbalik, mengakui dosanya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau tak memandang hina kami. Engkau tak memandang hina kami Tuhan, tapi Engkau cinta kami ya Bapa. Berkati mereka ya Tuhan yang sedang down. Berkati mereka yang mengakui dosanya. Kiranya Allah memberkati mereka Tuhan dan mengangkat mereka. Kiranya Allah ya Tuhan tangannya kembali menaungi, melingkupi hidup mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Thank you buat firman-Mu ya Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk hadirat-Mu. Kami ucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami ucap syukur buat hadirat-Mu. Kami ucap syukur buat ibadah hari ini. Kami serahkan semua ya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Jemaatnya dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kalian. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, menghadapkan wajahnya, memberikan kalian damai sejahtera. Tuhan memberikan kalian kasih karunia. Berkasih karunia Tuhan selalu menaungi hidupmu, dan karakter Kristus yang rendah hati, karakter Kristus berkuasa dalam perkataan dan perbuatan semakin penuh atas hidup kita. Dan berkat dari Allah Roh Kudus yang menolong, menghibur, menegur kita dan memberikan kita takut akan Allah selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah kami Tuhan, setiap anak-anak youth dari setiap masa muda kami peka terhadap teguran-Mu hingga kami jadi bejana yang memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya, mari kita semua katakan amin. God bless you.